Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Setianika, NIM 19010391 dari kelas S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya. Asuhan keperawatan pada TNM di ruang Kepodang RSUD DRM Azhari Pemalang. Yang pertama ada patuai vertigo. Vertigo dibagi menjadi 4. Yang pertama trauma cerebrum atau vestibular. Yang kedua ada ukuran lisan mata tidak sama. Yang ketiga ada aliran darah ke otak. Yang keempat ada infeksi pada telinga dalam. Dan jadilah vertigo. Vertigo menyebabkan 4, yaitu penurunnya fungsi kognitif. Yang kedua ada menyebabkan tekanan intrakranial dan menyebabkan stres meningkat dan menyebabkan tekanan pada otot leher. Yang penurunan fungsi kognitif muncul masalah keperawatan cemas. Tekanan intrakranial muncul masalah keperawatan nyeri. Stres meningkat otot leher, muncul masalah keperawatan coping individu tidak efektif. Yang terakhir ada tekanan pada otot leher, muncul keperawatan gangguan pola tidur. Selanjutnya ada analisa data. Yang pertama etiologi, yang pertama kelemahan fisik, yang kedua kurangnya pengendalian situasional atau lingkungan, yang ketiga ketidakseimbangan cairan. Masalah keperawatannya ada intoleran aktivitas, yang ketiga gangguan rasa nyaman, yang ketiga resiko ketidakseimbangan elektrolit. Yang pertama, DS pasien mengatakan lemas, DO-nya pasien terlihat pucat, lemas, tensinya 135/88, suhunya 37, nadanya 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Yang kedua adalah data subjektifnya pasien mengatakan pusing berputar, yang data objektifnya pasien terlihat gelisah tanpa merintih. Yang ketiga, data subjektif pasien mengatakan mual dan muntah. DO-nya pasien terlihat lemas dan pucat. Yaitu muncullah prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurangnya pengendalian situasional atau lingkungan. Yang ketiga, risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Yang pertama ada intervensi dari intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan 2x24 jam, maka masalah toleransi aktivitas berkurang dengan kriteria hasil. Toleransi aktivitas yang pertama, frekuensi nadi menurun, tekanan darah membaik, dan perasaan lemah menurun. Intervensinya ada terapi aktivitas, labelnya ada 105186. Yang pertama, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Yang kedua, identifikasi defisit tingkat aktivitas. Yang ketiga, monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas. Yang keempat, libatkan keluarga dalam aktivitas. Yang kelima, anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Yang kedua, ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan kurangnya pengendalian situasional atau lingkungan. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, maka masalah rasa nyaman dapat berkurang dengan kriteria hasil. Status kenyamanan. Yang pertama ada keluhan tidak nyaman menurun, 2 gelisah menurun, yang ketiga merintih menurun. Adapun intervensinya manajemen kenyamanan lingkungan. Yang pertama, identifikasi sumber ketidaknyamanan. Yang kedua, sediakan ruangan yang tenang dan mendukung. Yang ketiga, fasilitasi kenyamanan lingkungan. Yang keempat, atur posisi nyaman. Yang kelima, ajarkan cara manajemen sakit dan cedera jika perlu.
Yang ketiga ada risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka masalah ketidakseimbangan elektrolit dapat berkurang dengan kriteria hasil tingkat nausea. Yang pertama, keluhan mual menurun, perasaan ingin muntah menurun, pucatnya membaik, nafsu makannya meningkat. Intervensinya ada manajemen mual. Yang pertama, identifikasi faktor penyebab mual, monitor asupan nutrisi dan kalori. Keempat, kendalikan faktor lingkungan penyebab mual. Kelima, kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual. Yang keenam, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Yang kedua, ada manajemen muntah. Yang pertama, identifikasi faktor penyebab muntah. Yang kedua, monitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, anjurkan memperbanyak istirahat. Adapun implementasi keperawatannya, Senin 13 November 2000 Desember 2021, implementasi pukul 9, mengukur tanda-tanda vital, tensinya 120/80, suhunya 36,8, nadinya 90, RR-nya 20 kali per menit. Yang kedua, pada pukul 9.30 mengkaji keluhan pasien. DO-nya pasien mampu diajak kerjasama, DS-nya tidak ada. Yang kedua, mengajarkan posisi nyaman pada pasien. Data subjektifnya, pasien mengatakan dapat tidur dan nyenyak. DO-nya, pasien mengikuti anjuran yang diberikan. Selasa 14 Desember 2021 pukul 14, memberikan obat analgesik. Obatnya ada paracetamol untuk menurunkan panas, ada beta histin untuk meredakan keluhan vertigo, ada dimethyltryptamine untuk mengatasi mual muntah dan pusing, omeprazol untuk mengatasi gangguan lambung. Data objektifnya, pasien mampu diajak kerjasama. Yang terakhir ada evaluasi. Senin 13 Desember 2021, intoleran aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Evaluasinya, S-nya pasien mengatakan sudah tidak merasa pusing. O-nya pasien dapat berjalan tanpa mengeluh pusing. A-nya masalah teratasi. P-nya lanjutkan intervensi dengan pantau aktivitas pasien. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan ketidakmampuan pengendalian situasional atau lingkungan. Evaluasinya, S-nya pasien mengatakan sudah bisa tidur dengan nyenyak dan sudah merasa nyaman. O-nya pasien tampak sudah tidak gelisah. A-nya masalah teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Selasa 14 Desember 2021, resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan. Evaluasinya, S-nya pasien mengatakan sudah tidak mual dan muntah. O-nya pasien tampak sudah tidak pucat. Hanya masalah teratasi. P-nya lanjutkan intervensi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.